Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 12 September 2025. Kita akan melakukan perjalanan touring ke Sawarna, ke Pantai Sawarna. Perjalanan kita mulai dari Bogor, ya tepatnya di Gunung Putri. Waktu tempuh diperkirakan kurang lebih 4-5 jam perjalanan. Touring kali ini saya bersama istri saya berdua, dan nanti kita akan bertemu juga dengan beberapa teman, karena kebetulan touring kali ini merupakan acara bersama teman-teman kantor. Saya kurang tahu akan yang pasti ikut ada beberapa orang, yang jelas mungkin ada sekitar 6-8 motor lah kurang lebih. Oke, tujuan kita Pantai Sawarna, tapi mungkin penginapan kita lebih dekat ke Gua Langir ya. Untuk perjalanan atau jaraknya kurang lebih dari Gunung Putri 140 kiloan. Kita mulai kurang lebih berangkat jam setengah 11. Midpointnya nanti ada di sel Pajajaran. Kita akan kumpul di sana. Setelah kumpul kita akan mulai start perjalanan kita jam 12 atau setengah 1. Perkiraan sampai di lokasi pukul 5.30 jika tidak ada kendala. Oke, nanti kita lanjut lagi ya videonya. Oke, kita sudah sampai Sentul saat ini. Kita akan ambil belok kanan menuju jalan alternatif Sentul, dan nanti kita akan lanjutkan melalui jalan Raya Bogor kembali. Oke, di depan Tugu atau monumen apa ya namanya ya, saya juga lupa. Kemarin udah searching. Dari sini kita ambil kanan lalu ambil lurus menuju jalan alternatif Sentul. Aduh, jalannya rusak. Tugu Pancakarya ya. Oh. Ntar kita cek aja. Sore ini saya ngobrol dengan istri saya melalui intercom, tapi kemungkinan belum bisa terhubung ke suara kamera karena memang belum ada alatnya untuk koneksi untuk bisa dual vlog. Untuk perjalanan Sawarna ini bukan perjalanan pertama kali buat saya, karena sebelumnya sekitar tahun 2013 atau 2014 saya pernah ke Sawarna sebelumnya. Tapi kondisi saat itu ya di Sawarna ini sudah bagus, fasilitasnya juga lumayan baik saat itu, tapi jalan menuju Sawarnanya masih sangat rusak di tahun 2014 itu. Nah, untuk saat ini saya sudah survei sih, sepertinya katanya jalannya sudah lebih baik dibandingkan tahun 2014 lalu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ini saat ini saya masih di jalur alternatif Sentul. Mungkin nanti akan berhenti dulu di Indomaret sebelum perempatan yang mau ke arah Pakansari, karena kita nunggu salah satu rombongan dari Bekasi yang masih OTW di sana.
Oke, nanti kita lanjut lagi. Orang tungguin dia ngebut. Bukan deh, bener deh, bener. Hah, terus aja. Oke, sekarang kita udah nyampe di mana nih? Di daerah Talang ya. Oh ya, perjalanan kali ini saya menggunakan Yamaha All New NMAX 2023. Nah, All New NMAX yang versi connected tapi yang tidak ABS. Motor ini udah hampir 3 tahun. Saya beli sekitar Februari 2023. Ya, motor ini dibeli untuk menggantikan motor saya sebelumnya, yaitu Yamaha Vixion yang saat ini sedang rusak berat dan belum sempat saya perbaiki. Untuk detail tentang motor ini yang saya udah pakai selama 3 tahun, nanti akan saya buatkan video khususnya. Oh, kita sudah sampai Jalan Pajajaran. Oh, ini dia nih. Tutup. Bukan nggak buka, emang tutup jam segini. Akhirnya kita sampai di midpoint. Baru saya dan teman saya Imron yang tiba pertama kali di midpoint Shell Pajajaran Bogor. Jam setengah 1. Ini masih pada ngumpul, baru sebagian, tinggal 2 motor lagi kayaknya. Cuma kita geser dulu ya buat nyari tempat ngopi. Itu lu apaan bawa? Ajan, nggak tahu apaan. Tenda kayaknya mah. Iya. Jalan Pajajaran malam-malam ini ramai banget, orang pada speeding. Jadi kalau yang pergi-pergi ke arah Bogor jam-jam di atas jam-jam 12, khususnya di weekend kali ya. Yes, saya nggak tahu deh, tadi banyak banget yang speeding, jadi hati-hati. Kita nyari tempat ngopi dulu. Indomaret Fresh. Hah? Jangan. Oke. Ayo udah dulu.
Udah ngerokoknya tar. Ngomel ya. Jadi pada touring kali ini ada 11 orang dengan menggunakan 9 motor. Ya, rombongan terdiri dari Bapak Adi dengan istri selaku tim leader pada touring kali ini menggunakan motor Yamaha X-Max 250cc terbaru. Lalu ada saya dan istri menggunakan Yamaha NMAX New tahun 2023. Lalu Habali menggunakan Yamaha NMAX New juga, namun dia sepertinya beli di tahun 2021. Lalu ada Yopi Saha menggunakan Honda Vario 125 All warna biru. Lalu Imron menggunakan Suzuki Satria Evo injeksi. Selanjutnya Wahyu menggunakan Honda DV 160cc. Lalu Bli Krishna menggunakan Honda Vario yang sama dengan Yofi namun warnanya hitam abu-abu. Lalu ada Kamal menggunakan Yamaha Gear 125. Dan terakhir Jani menggunakan Yamaha Vision All 150cc. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sekarang jam 1.35. Maaf agak sedikit molor karena nunggu teman-teman kita baru ngumpul. Tadi ada yang 2 orang yang tertinggal tadi. Jadi kita tunggu mereka dulu karena baru bisa jalan di sekitar jam 12 tadi. Oke, kita lanjut. Nanti kita video lagi ya setelah sampai di kisaran atau masuk ke Cikidang. Masuk ke Cikombong, jalan cukup sepi walaupun banyak truk-truk besar yang lewat tadi ya. Ini kayaknya rombongan sedikit tercecer. Sepanjang jalan dari Ciawi menuju arah Sukabumi terdapat beberapa jalan yang cukup bergelombang. Bahkan saya sempat hampir terjatuh di salah satu jembatan di daerah Cikombong. Untuk teman-teman yang akan melalui jalan ini, harap berhati-hati. Ternyata rombongan di belakang juga menjadi korban jalan bergelombang yang sama. Bahkan motor Bli Krishna mengalami trouble saat melintasi jalan tersebut. Oke, tadi sempat ada trouble. Vario Bli Krishna mengalami short pada sikringnya. Yuk, bismillah, pelan-pelan. Duduk. Dah. Bablasan. Bablasan. Oke, sekarang baru sampai SPBU Cibadak. Tadi sempat istirahat sekitar 15 menitan. Dah, oke, kita lanjut lagi. Sekarang tinggal jalan terus menuju arah Cikidang. Bismillah. Lanjut. Kita akan memasuki Cikidang. Bismillah. Setelah istirahat dan menunggu beberapa teman kami isi bensin di SPBU daerah Cibadak, kami melanjutkan perjalanan melalui Cikidang. Rute ini dipilih karena jaraknya lebih dekat dan waktu tempuh yang lebih cepat menuju arah Pelabuhan Ratu dibandingkan melalui Cibadak. Dan jalur ini tidak dilalui kendaraan besar seperti truk dan bus, jadi jalurnya lebih nyaman. Mudah-mudahan kelihatan ya di video. Jika teman-teman yang mau melakukan perjalanan melalui jalur ini, apalagi kondisi di dini hari seperti yang kami lakukan saat ini, sebelumnya kalian harus perhatikan kondisi kendaraan kalian terlebih dahulu, khususnya rem dan lampu. Sebenarnya banyak bengkel motor di sepanjang jalur ini, namun saat dini hari seperti ini, sepertinya jarang ada yang masih buka.
Di jalur ini kalian akan melalui jalanan yang berkelok-kelok, menanjak dan menurun. Kondisi jalanan di beberapa titik banyak sekali tambalan yang tidak merata dan penerangan masih sangat minim, apalagi saat melewati perkebunan kelapa sawit. Untuk itu kondisi mesin, rem, dan lampu kendaraan teman-teman harus dalam keadaan baik jika melewati jalur ini. Wah, lumayan tebal kabutnya. Lalu lintas kendaraan saat ini relatif sepi, namun kita masih menemui beberapa kendaraan lain yang melintas, baik itu roda 2 maupun roda 4. Tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali melalui jalan ini, saya sarankan untuk tidak berkendara sendirian, khususnya saat malam atau dini hari seperti yang kami lakukan. Jika kalian berkendara sendirian, sebaiknya ikut rombongan motor lain yang searah atau mengikuti mobil di depan kalian. Kayu jatuh. Wangi apa ini? Saya nggak suka wangi ini. Sorry. Assalamualaikum. Sejak awal memasuki jalur ini, udara mulai terasa dingin dan gelapnya jalan menjadi tantangan untuk kami. Saat melintasi perkebunan kelapa sawit, saya mencium aroma bunga, tapi saya tidak hafal aroma bunga apa itu. Dan kita masih berpikir positif saja, mungkin yang saya cium itu memang ada tanamannya di daerah tersebut. Mohon maaf ya, ini saya terpaksa harus sorot lampu jauh karena memang benar-benar nggak kelihatan, karena posisi lampunya sepertinya lampu sorot utama saya kurang naik. Kita masih di area hutan. Kita melewati kantor polisi Cikidang, sektor Cikidang, Polsek Cikidang. Allah Akbar, kaget gua. Astagfirullahaladzim. Ngeliat gak tadi ada bapak-bapak tahu tongkat kayak bekas payung gitu. Ini jalannya ada yang pakai marka, ada yang enggak, jadi bikin bingung. Kalau yang aduh tidak terbiasa mungkin
sangat berbahaya. Hanya speed saat ini rata-rata di 40 sampai 50 apaan? Hah? Hah? Kenapa? Kenapa? Nggak kelihatan orangnya. Sebelum memasuki tikungan tadi, istri saya sempat melihat sesuatu yang aneh pada pengendara motor dari arah berlawanan. Yang dia lihat, pengendara tersebut menggunakan pakaian compang-camping, namun wajahnya tidak terlihat sama sekali. Istri saya pun baru cerita setelah kita sampai di Sawarna, dan saya coba konfirmasi kepada yang lain, mereka sendiri tidak menyadari hal tersebut. Assalamualaikum. Setelah melewati momen horor dan mengagetkan selama perjalanan melewati perkebunan kelapa sawit tadi, kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke arah Pelabuhan Ratu. Tidak lama lagi kita akan melewati Terminal Cikidang, lalu kita akan terus lanjutkan dan melewati jalur letter S yang terkenal cukup rawan. Oke, tetap simak terus videonya. Aku sampai mual ini. Oh. Itu yang Cikidang ujung tuh, yang jalur yang paling itunya ekstrim ya. Ini yang turunan yang di sini yang sangat bahaya. Jalan terus. Wah, ini dia nih jalannya. Wih. Habis ini harusnya sudah ya. Ya ada ternyata. Iya. Kali tuh ada. Ayam udah berkokok. Sekarang jam 4.
Kita masih di Cikidang, jalur Cikidang. Ini udah mau keluar sih, udah enak, aman. Istirahatin dulu. Akhirnya jam 4.14 kita udah berhasil keluar dari jalur Cikidang dan sekarang sudah memasuki Pelabuhan Ratu. Kita akan rest dulu di daerah Citepus sambil nunggu. Tadi sempat terpisah 3 orang dari rombongan yang salah ambil jalur, harusnya dia ke arah yang langsung ke arah jalur pantai Citepus, tapi dia malah masuk ke jalur yang ke arah kota. Kita nikmatin jalan. Pom bensin. Mana sih? Gimana banget deh. Yuk lanjut. Akhirnya kita sampai di Pantai Karanghawu. Di sini kita berhenti sebentar untuk memastikan rombongan sudah kumpul dan ada beberapa orang yang ingin buang air kecil di sini. Ini masih di tempat bagaimana? Hah? Ini masih di tempat bagaimana? Depan masih ada masjid ya? Bentar. Tahu deh. Karanghawu dong. Tadi udah kelewat ya masjid ya? 432 mah belum sih. Hah? Sekarang aja? Senyum. Setelah memastikan rombongan sudah kumpul, kita lanjutkan kembali untuk mencari masjid dan melaksanakan sholat subuh. Kami melaksanakan sholat subuh di Masjid As-Sholah di daerah Cisolok. Sayangnya momen-momen sampai ataupun saat berada di masjid ini kita tidak rekam, jadi saat sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju Puncak Habibie. Oke, kita lanjut lagi. Tadi habis sholat di masjid apa tadi namanya? Nggak tahu. Aduh. Ya, di depan kita Bapak Jani. Nggak ada yang ketinggalan kan kamu? Oh. Oke deh.
Tenggak. Tenggak. Kagak kuat nanjak. Insyaallah siapa tahu. Iya, tuh. Ini kita udah di Bukit Habibie. Ya, saya masih nanjak lagi. Di atas lagi aja. Di atas lagi. Dapat aja lu view-nya begini. Enggak, kan gue dulu foto sama Teguh di sini sebenarnya, belum ada warungnya. Kalau kemarin dulu. Teguh sama temen gue bertiga, berenam, berlima. Tahu dulu bal masih ada. Akhirnya kami sampai juga di Puncak Habibie. Di sini kami memutuskan untuk beristirahat lebih lama karena menunggu informasi dari penginapan yang akan kami tempati di Pantai Golangir. Di sini kami juga akan melakukan sarapan pagi sambil menikmati suasana pemandangan di Puncak Habibie dengan pemandangan seperti berikut ini. Awas jatuh. Tahu banget burung laut tiba-tiba. Ali, Jani. Lu ngapain video? Oke, kali guys. Dia lagi selfie. Kalau nggak ada dia itu nggak ada dokumentasi. Gitu. Aji. Zoomnya manual banget deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi setelah istirahat dari Puncak Habibie. Lumayan. Kita istirahat lebih kurang 2 jam. Ya, Jan? Oke, dari Puncak Habibie kita lanjut ke Sawana, lebih tepatnya ke Gua Langir ya, ke tempat penginapan dulu.
untuk istirahat setelah menempuh perjalanan semalam. Jalannya lumayan enak. Ada dah. Ya, sayang intercomnya tidak terhubung dengan kamera, jadi percakapan saya dengan istri saya tidak di belakang, jadi tidak terekam. Mungkin nanti ya. Kamera yang mana? Ya kamu lah, kalungin. Keluarin aja, kau jangan pelan-pelan. Oke, nanti kita lanjut lagi rekam. Habis dipoto sama Papa Hambali. Jembatannya, akhirnya kami melewati jembatan Cibareno. Jembatan Cibareno ini merupakan perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Saat melintasi desa Cibareno, terdapat beberapa titik jalan amblas yang masih dalam perbaikan. Jadi teman-teman yang akan melewati daerah ini diharap untuk berhati-hati. Karena terlalu santai dan menikmati perjalanan, saya dan Jani berada di paling belakang dari rombongan. Jadi kita akan susul pelan-pelan rombongan di depan. Saat memulai perjalanan dari rumah, kondisi bensin saya masih dalam keadaan full. Dan setelah menempuh perjalanan dari Bogor semalam hingga daerah Cilograng ini, bensin saya tersisa 3 bar dari 6 bar yang terlihat di speedometer. Lalu di SPBU Cilograng tadi saya mengisi kembali bensin saya dengan menggunakan Pertamax sebesar 50.000. Jadi selama perjalanan ini saya baru 1 kali mengisi bensin. Tidak lama lagi kita akan memasuki jalur untuk menuju Pantai Sawarna. Dari sini kita belok kiri. Sebenarnya lurus terus bisa juga, namun sepertinya jaraknya agak sedikit lebih jauh dibandingkan melalui jalur ini. Perbedaan jalan melalui jalur ini dengan jalur yang satu lagi adalah jalur ini lebih cepat menuju Pantai Sawarna dan kita masih melintasi wilayah pemukiman warga. Jadi kalau melakukan perjalanan di malam hari seperti ini masih sangat-sangat aman dibandingkan jalan yang satu lagi.
Namun kondisi jalan yang kita lalui saat ini bervariasi, alias ya ada jalan yang bagus dan juga ada jalan yang rusak. Dan kondisi jalannya naik turun ya, jadi kalian harus hati-hati karena ada beberapa titik jalan menanjak yang saat kita mencapai atasnya tiba-tiba langsung turunan tajam. Akhirnya kita sampai juga di Sawarna. Sekarang hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Ya, di samping kita barusan kita melewati pintu masuk ke area Pantai Sawarna yang baru. Sebenarnya kita sempat berhenti di Indomaret di sebelah gerbang pintu masuk Pantai Sawarna yang lama. Namun sayangnya saya lupa untuk merekam momen saat berada di gerbang pintu yang lama ya tersebut. Oke, karena tujuan kita bukan ke Pantai Sawarna, kita akan lanjut terus menuju Pantai Gua Langir. Akhirnya kami sampai di Pantai Gua Langir. Jarak dari Pantai Sawarna ke Pantai Gua Langir kurang lebih sekitar 2 km. Untuk biaya masuknya sebesar 10.000 per orang dan biaya parkirnya 5.000 per motor. Untuk area pantainya sangat luas dengan pasir putih. Namun untuk yang mau berenang atau bermain di pinggir pantai sebaiknya hati-hati karena ombak di sini cukup besar dan langsung menghadap ke laut lepas. Akhirnya setelah 7 jam perjalanan, kami tiba juga di penginapan kami di Pantai Gua Langir. Mungkin setelah ini kami akan beristirahat, mandi, dan mungkin tidur sebentar dan melanjutkan ke tempat-tempat menarik lainnya. Untuk itu video ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.